Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan fokus pada satu kutipan yang cukup menarik dari buku Richard Templar, The Rules of Management. Lebih spesifik lagi, aturan nomor 82. Betul, aturan yang ke-82 ya. Judulnya ini loh, langsung ngena. Terimalah bahwa beberapa hal yang disuruh atasan akan salah. Wah, ini provokatif banget kan? Iya, provokatif dan mungkin agak nggak nyaman ya didengarnya buat sebagian orang. Benar. Kayak menantang pakem gitu ya. Mari kita bedah deh, apa sih maksudnya ini sebenarnya? Oke, jadi sumber kita ini kutipan spesifik dari aturan 82 itu ya. Bukunya Templar ini kan isinya aturan-aturan praktis buat manajemen. Nah, misi kita sekarang ini mau mengupas tuntas aturan ini. Kenapa sih kita perlu menerima ini dan apa dampaknya buat Anda di tempat kerja? Itu berdasarkan teks yang ada aja nih. Sip. Oke, kita mulai ya. Templar ini kayaknya nggak suka basa-basi ya. Iya, kelihatannya gitu. To the point. Dia langsung bilang, kita harus ya udah terima aja fakta kalau instruksi bos itu kadang-kadang atau ya beberapa kali bakal salah. Enggak cuma salah biasa loh, dia bahkan pakai istilah ada bos yang tidak berguna, useless. Itu kan, wah terus terang banget ya. Banget. Ini pengakuan yang jujur soal realitas hierarki sih menurut saya. Betul. Nggak semua yang di atas itu, sempurna atau selalu benar. Templar spesifik nyebut kemungkinan instruksi yang gila, Crazy ya, istilahnya. ya crazy, atau yang jelas tidak masuk akal, obviously off the wall, sampai yang sepenuhnya salah, completely wrong. Wah, lengkap ya spektrumnya. Dari yang aneh sampai yang fatal kayaknya. Iya, ada gradasinya gitu, jadi bukan cuma salah-salah kecil. Oke, nah, setelah dia bilang kenyataan pahit ini, kutipannya itu langsung lempar pertanyaan kunci nih. Pertanyaan yang bikin mikir ya. Iya, kalau Anda sadar instruksinya salah, terus, Anda mau ngapain? Nah loh. Itu dia. Dan yang menarik, setidaknya di kutipan yang Anda kasih ini, Ya. ya berhenti di situ. Oh, berhenti di pertanyaannya aja. Iya, nggak ada jawaban langsung dari Templar di bagian ini, kayak sengaja gitu loh, biar kita yang baca atau Anda yang dengar, jadi mikir sendiri. Jadi Anda dipaksa merenung, gimana ya kalau saya di posisi itu? Ah, oke. Jadi poinnya bukan di solusi instan ya, tapi lebih ke membangun kesadaran dulu. Betul sekali. Mengakui kemungkinan atasan salah, itu langkah pertama. Kenapa ya kok menerima ini aja kadang susah? Rasanya kan logis aja manusia bisa salah. Banyak faktor sih. Bisa jadi karena budaya kantor yang asal Bapak seneng, atau ya segan aja sama atasan. Takut dianggap membangkang gitu ya. Bisa jadi. Takut konsekuensi karir, atau ya mikirnya, masa sih atasan salah? Kan dia lebih pengalaman. Padahal belum tentu juga kan? Iya juga ya. Makanya menerima ini butuh, keberanian mungkin ya. Keberanian mental dan emosional, bisa dibilang gitu. Mengakui atasan bisa salah, itu menantang asumsi dasar kita soal otoritas. Nah, ini nyambung ke isu yang lebih gede lagi berarti. Keseimbangan antara loyalitas sama integritas profesional kita sendiri. Tepat, di situ tantangannya. Satu sisi kita harus nurut, jaga tim solid. Sisi lain kan kita punya tanggung jawab juga. Tanggung jawab profesional, etika, gitu ya. Iya, kalau main ikut aja perintah yang jelas-jelas salah kan bahaya juga. Bisa rugiin perusahaan, rugiin diri sendiri juga. Bisa kena getahnya kita ya kalau ternyata instruksinya melanggar aturan atau hukum. Nah, itu dia. Makanya nggak bisa asal nurut buta. Harus ada filter internal kita sendiri. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari aturan hashtag 82 ini, dari kutipan yang kita bahas barusan, inti utamanya apa dong? Intinya, itu langkah mental pertama. Sadar dan terima kalau atasan itu manusia, bisa salah. Bukan sinis ya, tapi realistis. Betul, realisme strategis. Kesadaran situasional lah. Oke, paham. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Kalau langkah pertamanya udah nerima kemungkinan ini, terus gimana lanjutannya? Maksudnya? Ya, gimana Anda mengembangkan semacam wisdom atau kebijaksanaan buat memilah-milah situasi? Kapan instruksi yang salah itu, ya udahlah, kecil ini bisa diakalin atau diabaikan aja.
Oke. Kapan perlu klarifikasi baik-baik, atau mungkin ngasih masukan halus, dan yang paling penting, kapan instruksi itu udah kelewatan batas. Batas etika atau hukum gitu ya? Iya, batas etika, hukum, atau kelayakan bisnis yang, wah ini nggak bisa saya lakukan. Nah, gimana Anda bersikap di situasi sulit kayak gitu tanpa merusak karir atau integritas Anda? Itu pertanyaan lanjutan yang nggak gampang dijawab ya? Gak gampang. Dan jawabannya mungkin beda-beda buat tiap orang, tergantung situasi spesifiknya. Itu tantangan yang dilempar oleh aturan sederhana dari Templar ini. Gimana caranya? Itu PR buat Anda pikirkan sendiri.